Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap. Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat seperti di foto ini ya. Memang rada mirip Taufik, tapi itu bukan saya. Saya mah jangankan menganiaya wanita, ada semut nempel di tangan saya tiup, bukan saya keplak ya. Ada updatean terbaru terkait kasus yang terjadi di Bandung, yaitu kasus penyekapan wanita selama 3 tahun. Dan berikut update terbarunya dari kasus Yuvita Tri Rezeki yang disekap oleh Taufik Hidayat selama 3 tahun. Saya minta maaf semua atas yang saya lakukan, saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Kenapa kok tega banget sih? Gimana terus gimana? Coba dijelasin sekarang. Coba jelasin ngomong sekarang. Kenapa diem aja? Saya minta maaf. Kok tega maaf sih? Masuk obatnya udah cacat tuh. Sudah berapa orang yang Mas Taufik lukai, Mas? Sudah berapa orang? 2 atau lebih mungkin? Ruang konferensi pers Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mendadak hening saat Taufik Hidayat 30 tahun dihadirkan di hadapan publik Jumat 26 Juni 2026. Pria yang kini menjadi tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap Yuvita Tri Rezeki 29 tahun itu hanya menundukkan kepala dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna merah dan kedua tangan diborgol. Taufik tidak banyak berbicara saat dicecar pertanyaan oleh awak media mengenai kekerasan yang diduga dilakukannya selama lebih dari setahun terhadap korban. Ia hanya menyampaikan penyesalan singkat. Setelah itu, ia kembali memilih diam sebelum petugas membawanya menuju ruang tahanan. Ternyata nih, di balik pernyataan singkat tersebut, penyidik mengungkap rangkaian kekerasan panjang yang diduga dialami Yuvita Tri sejak 2024 hingga pertengahan 2026 ini. Penyidik mengungkap Yuvita Tri pertama kali mengenal Taufik melalui aplikasi kencan Tinder. Keduanya kemudian bertemu di kawasan Cicaheum, Kota Bandung sebelum memutuskan tinggal bersama di sebuah indekos bernama Krishna Jaya pada Mei 2024. Namun hubungannya yang awalnya terjalin sebagai pasangan berubah menjadi mimpi buruk bagi korban. Selama tinggal di lokasi tersebut hingga September 2024, Yuvita Tri Rezeki diduga beberapa kali mengalami kekerasan fisik. Korban disebut dipukul pada bagian tubuh dan bahkan disundut rokok ketika pelaku sedang marah atau kesal. Kekerasan itu menjadi awal dari serangkaian dugaan penyiksaan yang terus berlanjut ketika keduanya berpindah-pindah tempat tinggal. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan menjelaskan penyidikan menunjukkan pola kekerasan yang berlangsung berulang dan terjadi di beberapa lokasi berbeda selama hubungan mereka berlangsung. Setelah keluar dari indekos pertama, Taufik dan korban pindah ke lokasi lain yang masih berada di sekitar kawasan yang sama. Di lokasi tersebut, pelaku bahkan sempat diusir pengelola kos karena membuat keributan dengan penghuni lain. Menurut hasil penyidikan, pada periode itu korban kembali menjadi sasaran kekerasan. Yuvita Tri Rezeki diduga dipukul pada bagian mata kiri hingga penglihatannya terganggu.
Kekerasan yang lebih parah terjadi saat keduanya tinggal di sebuah indekos di Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung pada Februari hingga Desember 2025. Penyidik menemukan fakta bahwa korban diduga dipukul menggunakan helm pada bagian mata kanan hingga kehilangan kemampuan melihat. Tak hanya itu, korban juga mengalami luka serius pada bagian lutut setelah ditebas menggunakan benda tajam. Cedera tersebut membuat korban kesulitan berjalan dan menjalani aktivitas sehari-hari. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kekerasan yang dialami korban tidak terjadi sekali, melainkan berlangsung terus-menerus dengan tingkat keparahan yang semakin meningkat. Rangkaian dugaan penyiksaan berlanjut ketika pasangan tersebut menempati kamar kos di Gang Masjid, Kampung Cijambe, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung sejak Januari hingga Juni 2026. Di lokasi terakhir inilah kondisi korban akhirnya terungkap ke publik. Berdasarkan penyelidikan sementara, Yulfitra Tri Resegi diduga kembali dipukul menggunakan helm, besi, dan berbagai benda keras lainnya. Korban juga mengalami luka serius pada bagian bibir setelah ditebas menggunakan benda tajam. Penyidik menduga pelaku tidak hanya melakukan penganiayaan tetapi juga membatasi kebebasan korban. Yulfitra Tri disebut tidak diperbolehkan keluar kamar dan kerap dikunci dari luar sehingga tidak bisa pergi kemanapun. Dalam pemeriksaan, Taufik mengaku tindakannya dipicu rasa cemburu dan perasaan dikhianati. Namun keterangan korban menunjukkan hal berbeda. Yulfitra Tri Resegi menyebut dirinya kerap menjadi sasaran pelampiasan emosi ketika pelaku menghadapi persoalan pekerjaan atau konflik dengan pelanggan. Polisi saat ini masih mendalami seluruh rangkaian peristiwa tersebut termasuk kemungkinan adanya tindakan kekerasan lain yang belum terungkap selama korban hidup bersama pelaku dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun. Lantas bagaimana dengan uang sayembara dari Deddy Mulyadi? Deddy Mulyadi ungkap nasib uang sayembara 250 juta rupiah untuk hadiah penangkapan Taufik Hidayat. Sayembara 250 juta yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi disebut memberikan efek psikologis terhadap Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap Yulfitra Tri Resegi. Menurut Deddy, tekanan akibat sayembara tersebut membuat pelaku merasa diawasi hingga akhirnya kembali ke Bandung dan berhasil ditangkap polisi. Saya pernah menyampaikan sembara. Siapa yang bisa melihat wajahnya melaporkan saudara Taufik Hidayat akan dikasih 250 juta rupiah. Dan ternyata berdasarkan penjelasan dari Pak Kapolda, sayembara ini memiliki efek psikologis terhadap tersangka, kata Deddy saat konferensi pers di Mapolda Jabar Jumat 26 Juni sore. Menurut Deddy, selama menjadi buronan, tersangka merasa keberadaannya selalu diawasi oleh banyak orang karena identitasnya telah tersebar luas melalui sayembara tersebut. Yaitu, dia pergi kemanapun merasa banyak orang yang mengawasi sehingga dia mengalami kebingungan. Karena mengalami kebingungan, maka dia balik lagi ke Bandung dan setelah di Bandung akhirnya bisa ditangkap, ujarnya. Ia menilai dampak psikologis tersebut turut memengaruhi pergerakan tersangka selama dalam pelarian hingga akhirnya berhasil diamankan petugas di wilayah Ciparai, Kabupaten Bandung. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut bahwa pelaku sempat lari ke beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Cimahi, Tangerang, hingga akhirnya kembali ke Bandung. Dan akhirnya kami mendapat informasi bahwa dia berada di perumahan Gria Pesona. Dan pada pukul 18.30 kami lakukan penangkapan dan langsung kami bawa ke Polda Jabar, kata Rudi. Usai penangkapan, Deddy menyebut pemenang sayembara secara simbolis adalah Polda Jabar karena institusi tersebut yang menangkap pelaku. Namun menurutnya, Kapolda menolak menerima hadiah tersebut. Menurut Kapolda, penyidik menjerat Taufik dengan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana penganiayaan berat.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi yang mengarah pada dugaan keterlibatan Taufik dalam kasus tersebut. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal berlapis kepada pelaku. Menurutnya, kasus yang dialami korban bukan hanya persoalan kekerasan biasa, tetapi merupakan tindakan yang sangat melukai rasa kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Komisi 3 DPR RI, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran kepolisian yang telah bergerak cepat, responsif, dan taktis dalam menangkap tersangka Taufik Hidayat, pelaku penyekapan serta penganiayaan keji terhadap seorang perempuan di Bandung. Tindakan cepat ini menunjukkan komitmen kuat Polda Jabar dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku tindak kekerasan yang keji. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas di pengadilan dan agar korban mendapatkan keadilan yang paling substansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibur Rahman juga mendorong penyidik untuk menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS apabila dalam pengembangan kasus ditemukan unsur-unsur yang memenuhi syarat pidana. Selain pasal 466 UU nomor 1 tahun 2023 tentang penganiayaan berat, penyidik masih mendalami kemungkinan penerapan sejumlah pasal lainnya. Salah satunya adalah pasal terkait penyekapan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Dugaan ini muncul karena korban disebut mengalami isolasi dan tidak dapat berkomunikasi secara bebas dengan keluarga dalam waktu yang cukup lama. Tak hanya itu, penyidik juga mendalami dugaan pemalsuan dokumen. Keluarga korban sebelumnya mengungkap adanya surat pengunduran diri yang diduga dibuat atas nama korban tanpa sepengetahuannya. Apabila seluruh unsur pidana tersebut terbukti, maka tersangka dapat dijerat dengan pasal berlapis yang berpotensi membuat ancaman hukumannya semakin berat. Kasus ini mendapat perhatian besar karena kondisi korban yang memprihatinkan. Berdasarkan informasi yang terungkap, Yufitra Tri Rezeki mengalami luka berat, cacat permanen, serta trauma mendalam akibat dugaan kekerasan yang dialaminya. Saat ini korban masih menjalani perawatan dan pendampingan medis secara intensif di RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung. Sementara itu, Taufik Hidayat kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Jawa Barat. Penyidik masih terus mengembangkan kasus untuk mengungkap seluruh fakta yang terjadi serta memastikan seluruh unsur pidana yang dapat dikenakan kepada tersangka. Dengan adanya sejumlah pasal yang berpotensi diterapkan, Taufik Hidayat menghadapi ancaman hukuman yang tidak ringan. Besaran hukuman yang akan dijatuhkan nantinya akan ditentukan melalui proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Di tengah kasus yang masih bergulir ini, kita akan membahas apakah Taufik Hidayat bisa mendapatkan hukuman serupa seperti kasus Ati Sarah divonis seumur hidup di tahun 2014. Ya, seperti dikutip dari viva.co.id, kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya, Yufitra Tri Rezeki, tengah menjadi perhatian publik. Banyak masyarakat yang dibuat geram setelah mengetahui korban diduga mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun hingga mengalami luka berat, cacat permanen, dan trauma mendalam.
Di tengah ramainya perbincangan tersebut, muncul perbandingan dengan kasus pembunuhan Adesara Angelin Suroto yang sempat menggemparkan Indonesia pada tahun 2014. Dalam kasus tersebut, dua pelaku akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Lalu, jika pelaku pembunuhan Adesara bisa divonis seumur hidup, apakah Taufik Hidayat juga berpotensi menerima hukuman yang sama? Kasus Adesara menjadi salah satu perkara kriminal yang paling menyita perhatian publik pada tahun 2014. Mahasiswi tersebut tewas setelah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan mantan kekasihnya Imam Al-Hafid bersama Ashifa Ramadhani. Pada tingkat pertama, keduanya dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun jaksa penuntut umum mengajukan kasasi karena menilai hukuman tersebut belum mencerminkan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan kasasi jaksa dan memperberat hukuman menjadi penjara seumur hidup. Keputusan tersebut didasarkan pada penerapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pasal ini memang mengatur ancaman pidana paling berat, mulai dari hukuman mati, penjara seumur hidup, hingga pidana penjara selama waktu tertentu. Dengan vonis tersebut, kedua pelaku akan menjalani sisa hidup mereka di balik jeruji besi. Meski sama-sama menyita perhatian masyarakat, kasus yang menjerat Taufik Hidayat memiliki karakteristik hukum yang berbeda dengan kasus Adesara. Dalam perkara yang saat ini ditangani Polda Jawa Barat, Taufik belum dijerat dengan pasal pembunuhan karena korban masih hidup, namun penyidik telah menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan berat. Kapolda Jawa Barat sebelumnya menyatakan bahwa Taufik dijerat pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tindak pidana penganiayaan berat. Selain itu, penyidik masih mendalami kemungkinan penerapan sejumlah pasal lain, termasuk pasal penyekapan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Jika nantinya ditemukan unsur pidana tambahan, bukan tidak mungkin tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis yang dapat memperberat ancaman hukumannya. Pertanyaan yang banyak muncul di masyarakat adalah, apakah Taufik Hidayat dapat menerima hukuman seumur hidup seperti pelaku pembunuhan Adesara? Secara hukum, jawabannya bergantung pada pasal yang akhirnya terbukti di pengadilan. Hukuman seumur hidup umumnya dijatuhkan untuk tindak pidana luar biasa atau kejahatan yang memiliki ancaman pidana sangat berat, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau kejahatan tertentu yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Sementara itu, kasus Taufik Hidayat, pasal utama yang saat ini disangkakan adalah penganiayaan berat. Ancaman hukumannya tentu berbeda dengan pembunuhan berencana yang menewaskan korban. Meski demikian, ancaman hukuman terhadap Taufik tetap dapat menjadi sangat berat apabila penyidik berhasil membuktikan adanya rangkaian tindak pidana lain seperti penyekapan dalam jangka panjang, kekerasan berulang, hingga kemungkinan pelanggaran lain yang masih didalami. Masa lalu Taufik Hidayat dibongkar kades, nakal, dan sering berulah hingga tak ada yang mau berteman. Ditunggu sesaat lagi tentang pembahasan yang satu ini. Tarik siap.